Setelah selesai pemanenan, pupuk apa yang diberikan? Untuk tanaman kopi, setelah selesai pemanenan, yang kita lakukan itu adalah segera melakukan pemangkasan cabang-cabang atau ranting-ranting yang tidak kita targetkan untuk pembuahan tahun depannya. Yang kedua yang kita lakukan itu adalah pembersihan atau pengendalian gulma-gulma yang ada di sekeliling tanaman kopi kita. Dan yang ketiga adalah pemupukan baik dengan pupuk kandang atau sedikit dengan urea, ZA ataupun NPK, Bang. Itu teman-teman yang berpengalaman jangan lupa tulis di komentar. Untuk bibit kopi cabutan, apakah lebih baik langsung ditanam ke lahan atau dipelihara dulu di polybag? Buat teman-teman yang belum tahu bahwa bibit kopi cabutan yang kami maksud itu adalah bibit kopi atau anakan kopi yang tumbuh di bawah atau sekitar pohon kopi. Kemudian mana yang terbaik kita pilih dan kita cabut untuk kita pindahkan ke lahan. Atau bisa juga benih kopi yang kita semai di dalam sebuah persemaian, kemudian setelah tumbuh setinggi 30 cm atau 40 cm, kemudian dicabut untuk ditanam. Mana yang terbaik, apakah langsung dipindahkan ke lahan atau dipolybagkan dulu sementara? Pengalaman saya pernah melakukan bibit cabutan itu langsung ditanam ke lahan. Kemudian juga pernah saya lakukan bibit cabutan yang sudah setinggi 40 cm itu kita pindahkan ke polybag terlebih dahulu. Nah, dari kedua itu yang terbaik yang saya lakukan itu adalah pindahkan dulu sementara ke polybag ya barang 1 bulan, kemudian baru kita pindahkan ke lahan. Untuk bibit cabutan yang langsung kita pindahkan ke lahan tersebut, itu banyak yang mati karena jarang dilakukan penyiraman. Sementara bibit cabutan itu yang baru kita tanam itu sangat butuh sekali penyiraman ya. 1 minggu atau 2 minggu awal itu sangat butuh yang namanya tanah yang lembab. Yang terbaik itu adalah bibit cabutan itu kita pindahkan dulu sementara di polybag. Karena kalau di dalam polybag tentu kita akan lebih gampang dalam mengontrol atau menjaga daripada kelembaban tanah tersebut. Setelah tumbuh bagus, 1 bulan setelah itu baru bisa kita tanam ke lahan. Bolehkah untuk tanaman kopi semenjak awal tanam sampai umur 1 tahun hanya diberikan pupuk urea saja? Menurut saya begini, jangan diberikan urea saja karena tanaman itu kan membutuhkan unsur-unsur yang lain seperti selain nitrogen membutuhkan fosfor, kalsium, kalium, mangan. Ya samalah seperti kita manusia bahwa kita tidak hanya membutuhkan nasi aja, tapi juga membutuhkan yang namanya makanan pokok, vitamin, mineral, lauk pauknya sebagai sumber protein dan lain sebagainya. Apalagi yang namanya urea. Urea itu unsur terbesarnya adalah nitrogen. Pada saat hujan biasanya urea yang kita berikan itu akan menguap, Bang. Jadi percuma kita berikan urea. Kami melakukan tahapan-tahapan pemupukan itu mulai dari pemupukan dasar diberikan pupuk kandang. 3 bulan setelah itu kita berikan pupuk NPK, bisa NPK Mutiara 1616 atau NPK Posca Plus 15-15-15. 3 bulan selanjutnya kita berikan kembali pupuk kandang dan sekali-sekali kita selingi dengan pemberian pupuk organik cair atau booster yang gunanya tentu untuk lebih memacu pertumbuhan dan mengoptimalkan penyerapan makanan oleh akar itu sendiri sehingga tanaman kopi kita akan lebih tahan terhadap penyakit. Teman-teman yang mau coba menggunakan pupuk organik cair ini yang bisa diaplikasikan melalui kocor atau disemprotkan ke tanaman, saya sudah sematkan di keranjang kiri bawah, silahkan beli di situ. Demikian Bang, terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman petani sudah tahu belum? Mubazir kita memberikan pupuk ke tanaman apabila tanahnya asam. Karena dengan kondisi tanah yang asam, penyerapan makanan oleh tanaman pasti akan terganggu, teman-teman. Lalu bagaimana solusinya? Tentu kita menetralkan kembali kondisi tanah kita. Dan dari mana kita mengetahui kalau tanah kita itu kondisinya asam? Bagi yang sudah ahli tentu akan mampu mendeteksinya dengan cara melihat kondisi tanamannya. Buat kita para pemula ini, kita membutuhkan alat yang namanya pH meter. pH meter ini harganya murah, tidak perlu baterai, tidak perlu dicas. Dia menggunakan ampere saja. Cara pemakainya cukup kita tancapkan. Nah, sekarang ampernya sudah bergerak. Ampere pH meternya sudah berada di posisi 6,4. Untuk pH tanah yang normal itu adalah 7, tapi kisaran 6,5 sampai 7 itu masih dianggap normal.
Oke teman-teman, pH meter ini sangat berguna sekali buat kita para petani pemula. Selain untuk mengukur pH tanah, alat ini juga bisa mengukur kelembaban, juga bisa kita ukur pH air kolam kita. Teman-teman yang mau samaan, ini harganya murah, belinya di